Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, nama saya Radensi Aryani Putri, mahasiswa jurusan manajemen di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada malam ini saya akan menjelaskan materi tentang job desk. Biasanya dalam suatu perusahaan itu memiliki suatu pedoman untuk membantu karyawannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya yang sudah ditentukan oleh perusahaan berdasarkan posisi masing-masing karyawan tersebut. Jadi dalam suatu perusahaan itu masing-masing posisi atau jabatan memiliki tanggung jawab dan kewajibannya dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan aturan perusahaan. Job desk adalah suatu pedoman yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi untuk membantu para karyawannya dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, juga kewajibannya sesuai dengan aturan dan ketentuan perusahaan berdasarkan jabatan dan posisi masing-masing. Ada yang namanya job evaluation. Job evaluation itu apa sih? Job evaluation itu adalah suatu tingkatan atau perbandingan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Terus biasanya dibutuhkan alat ukur untuk menentukan tingkat dari masing-masing pekerjaan atau struktur organisasi. Selanjutnya ada proses job design. Yang pertama adalah analisis strategi bisnis. Yang kedua ada job design, mendesain tugas. Yang ketiga ada job information yang berisi pengayaan tugas, pengembangan tugas, dan rotasi tugas. Selanjutnya yang keempat ada job analisis. Ini biasanya wawancara, kuesioner, dan observasi. Nah setelah itu ada yang namanya job description. Nah ini yang akan kita bahas. Selanjutnya ada job evaluation yang barusan saya jelaskan. Jadi berikut adalah proses desainnya gitu. Gimana sih cara membuat job desk? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada yang namanya kumpulkan data pekerjaan yang harus dilakukan di perusahaan Anda. Jadi sebelum membuat job desk, kita harus menentukan dulu nih, kumpulin datanya, data pekerjaannya yang dibutuhin atau yang akan dilakukan nih apa gitu, biar kita bisa misah-misahin atau mengidentifikasi masing-masing tugasnya. Terus yang kedua ada spesifikasikan pekerjaan berdasarkan jabatan. Jadi harus ditentuin, pekerjaan ini jabatannya ini, pekerjaan ini jabatannya ini gitu. Yang ketiga ada buat daftar tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai level manajemen. Jadi setelah udah tahu semisal jabatannya sebagai manajer, nah dibuatlah tugasnya apa, kewajibannya apa, kewajiban sesuai level manajemennya seperti apa, itu harus dibuat daftarnya gitu. Terus yang keempat ada komunikasi job description dengan masing-masing manajemen. Jadi harus diomongin lagi nih job descriptionnya dengan manajemen masing-masing gimana gitu. Terus yang kelima ada sosialisasikan job description kepada karyawan. Mengumpulkan karyawan terus dikasih tahu atau enggak diberitahu nih masing-masing karyawan, nih tugas kalian ini, job descriptionnya ini, harus ngerjain ini, tugasnya ini, kewajibannya ini. Selanjutnya kita akan membahas isi job description. Yang pertama ada job identification. Bagian ini menjelaskan tentang nama pekerjaan, nama jabatan yang akan ditempati, departemen atau bagian tempat bekerja, dan di mana lokasi bekerjanya. Jadi harus jelas nih nama pekerjaannya apa, jabatannya sebagai apa, terus departemennya apa gitu. Kita harus tahu dulu supaya bisa menjalankan tugas dengan baik, karena udah tahu nih kira-kira saya ditempatinnya di mana gitu. Terus yang kedua ada yang namanya job summary atau menggambarkan isi dari pekerjaan seperti kegiatannya atau tugas yang harus dilakukan, tugas utama, tugas sekunder, dan tugas lainnya. Nah di sini dijelasin tugasnya ini, kamu harus mengerjakan ini, mendata ini gitu. Terus yang ketiga ada duties and responsibility. Nah bagian ini biasanya menjelaskan tugas dan beban tanggung jawabnya seperti apa gitu. Terus yang keempat ada supervision, menjelaskan apa yang harus diawasi dalam menjalankan pekerjaan.
Terus yang kelima ada relation to other jobs. Nah, jadi ini tuh harus dijelasin karena ini penting, karena ini berkaitan dengan pekerjaan, dengan hubungan pekerjaan ini gitu. Misalnya bagian ini berkaitan sama pekerjaan ini, bagian ini berkaitannya sama bagian ini gitu, harus diomongin, baik itu vertikal maupun horizontal itu harus tahu gitu. Terus yang keenam ada working condition, harus dijelasin kira-kira kondisi bekerjanya kayak gimana nih. Kondisi fisiknya seperti panas, cahaya, kebisingan, debu, asap, dan kondisi psikis lainnya juga harus diperhatiin. Terus yang ketujuh ada social environment. Nah, bagian ini menjelaskan kondisi sosial tempat bekerja dilakukan atau interaksi antar pekerja dan manajemen hingga fasilitas-fasilitas terkait di ruang kerja. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang jabatan-jabatan nih. Nah, jabatan itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama ada top management, atau biasanya jabatan ini tuh terdiri dari direktur utama, wakil direktur, dan dewan komisaris. Terus yang kedua ada middle management, biasanya berisi kepala departemen, kepala cabang, dan junior staff. Terus yang ketiga ada low management, biasanya manajer area, supervisor, atau kepala produksi gitu. Jadi masing-masing punya tingkatan jabatannya masing-masing sesuai dengan tingkatan yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada job specification. Nah, job specification ini ada 4. Yang pertama harus meliputi physical karakteristik, biasanya meliputi kesehatan, kekuatan, daya tahan, usia, tinggi, berat badan, penglihatan, suara, mata, koordinasi tangan dan kaki, koordinasi motorik, dan diskriminasi warna. Yang kedua ada psychological and social karakteristik. Nah, biasanya ini tuh menyangkut hal-hal emosional dalam diri gitu, seperti sopan santun, inisiatif, atau kemampuan percakapannya gimana, kemampuan komunikasinya tuh gimana. Yang ketiga ada mental karakteristik. Nah, biasanya ini mencakup kecerdasan umumnya, terus memorinya, sama penilaian, kemampuan konsentrasi, dan kira-kira tinjauan masa depannya tuh gimana. Nah, yang terakhir ada personal karakteristik. Nah, biasanya kalau personal karakteristik ini tuh cuma mencakup kayak jenis kelamin, pendidikannya, latar belakang, terus pengalaman kerja juga termasuk. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang job description. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.